Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen, kita mempunyai kesempatan, setiap orang mempunyai kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan atau menjelaskan firman Tuhan. Dalam bentuk yang formal, itu artinya kita diberi kesempatan untuk berkhotbah. Jadi setiap orang ya, kita di berbagai kesempatan dalam berbagai persekutuan ibadah uh, punya kesempatan untuk menyampaikan khotbah. Nah, pada hari ini saudara-saudara sekalian, saya ingin sharing dengan Anda mengenai pentingnya berkhotbah ya, dilihat dari sisi kebutuhan-kebutuhan yang ada pada jemaat atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca yaitu terambil dari kitab Nehemia pasal 8. Jadi Nehemia pasal 8 ini menjelaskan tentang bagaimana restorasi spiritual yang dilakukan oleh Nehemia. Ketika Nehemia kembali dari Persia ke Yehuda, maka memang tujuan utamanya adalah melakukan restorasi secara fisik, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi kemudian kalau Anda baca di ayat pasal 5, maka Nehemia pasal 5 menjelaskan bahwa Nehemia juga memperhatikan aspek-aspek sosial ekonomi. Jadi dia juga melakukan pembaharuan secara sosial ekonomi. Dan kemudian kalau Anda membaca di Nehemia pasal 8 ayat 9, Nehemia juga melakukan restorasi yang paling utama, yaitu restorasi spiritual. Nah, pada kesempatan itu, pada pasal 8, Nehemia pasal 8 ini, Nehemia dan Esra menjelaskan kembali tentang hukum Taurat yang sudah lama, atau tentang firman Tuhan yang sudah lama ditinggalkan oleh Yehuda atau sudah lama ditinggalkan oleh Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, berkhotbah itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual jemaat. Jadi pada saat itu jemaat sudah merasa settle, atau orang-orang Israel yang setelah pembangunan tembok Yerusalem, mereka sudah mendiami kota mereka masing-masing, mereka sudah mendiami rumah mereka masing-masing. Dan kemudian mereka merasa sudah nyaman, tetapi kemudian mereka memiliki kebutuhan lain, dan kebutuhan itu adalah kebutuhan spiritual. Kemudian mereka meminta dari Nehemia dan Esra supaya menjelaskan tentang Taurat atau kitab Taurat atau firman Tuhan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu saudaraku, hari ini saya ingin menekankan bahwa berkhotbah itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual jemaat. Nah, mari kita akan melihat dari Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai, saya akan membaca sampai ayatnya yang ketiga ya, pasal 8 ayat 1 sampai 3 yang demikian bunyinya. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Saudara-saudara sekalian, terjadi pada bulan yang ketujuh ya, hari pertama bulan yang ketujuh setelah Nehemia kembali ke Yehuda ya. Jadi pada saat itu tembok Yerusalem telah dibangun dan orang Israel atau orang Yehuda telah hidup di tempatnya masing-masing. Tetapi kemudian pada ayat pertama ya, Nehemia 8 ayat 1 mengatakan begini: ketika tiba bulan yang ketujuh, ini artinya bulan yang ketujuh setelah Nehemia kembali ke Yehuda, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Jadi mereka telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air, di salah satu pintu gerbang dari tembok Yerusalem.
Kemudian ayat 2 mengatakan mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu. Jadi selain Nehemia ada Ezra ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Saudara, dari bacaan ini dijelaskan bahwa Israel telah menetap di tempat mereka masing-masing, tetapi kemudian mereka serentak berkumpul. Mereka berkumpul dan seolah-olah ini telah direncanakan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa mereka berkumpul bersama-sama di salah satu pintu gerbang tanpa ada perencanaan sebelumnya. Jadi ini bukan sesuatu yang disebutkan dengan peristiwa atau occasion yang terjadi begitu saja, yang by chance, yang kebetulan, tetapi ini peristiwa yang luar biasa, yang digerakkan ya oleh yang hati dari orang-orang Israel atau Yehuda ini tergerak, dan mereka berkumpul bersama-sama. Mereka mempunyai tujuan yang sama, mereka mempunyai kebutuhan, dan mereka meminta kepada Ezra untuk membawa kitab Taurat. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat 3 ya, pasal 8 ayat ketiga, lalu pada hari yang pertama bulan ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat. Jadi kitab Taurat yang sudah sangat lama tidak dibacakan itu, kitab Taurat dibawa ya, ayat 3 dibawa, dan kemudian itu dibacakan di depan laki-laki, perempuan, dan semua orang yang sudah mengerti. Ia atau Ezra membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi umat Tuhan atau Yehuda atau Israel pada saat itu mereka sebetulnya mereka sudah mantap, mereka sudah, tadi saya sebutkan, mereka sudah diam di tempat masing-masing. Jadi secara fisik ya mereka sudah aman. Kemudian tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa Nehemia juga melakukan pembaharuan atau restorasi secara sosial ekonomi. Jadi mereka sudah kembali hidup secara fisik, secara keamanan, secara sosial ekonominya sudah mantap, sudah berjalan dengan baik. Tetapi kemudian mereka melihat ada sesuatu yang masih kurang. Dan yang kurang itu pada bulan ke-7 mereka berkumpul, dan kemudian mereka meminta supaya Ezra dan Nehemia membacakan kitab Taurat kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ezra dan Nehemia kemudian tidak menunda-nunda karena ada permintaan dari jemaat itu, maka mereka tidak menunda-nunda. Pada hari itu juga Ezra dan Nehemia mengambil kitab Taurat dan membacakan dan menerangkan kepada Israel. Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa seluruh rakyat berkumpul. Kemudian pada ayat yang ketiga dan keempat mengatakan bahwa laki-laki, perempuan, dan mereka yang sudah mengerti. Jadi ini termasuk anak-anak yang sudah mengerti. Jadi semuanya berkumpul, itu dikatakan dalam ayat 3 dan ayat 4. Semua kalangan memang membutuhkan firman Tuhan. Mereka sudah lama tidak mendengarkan firman Tuhan, jadi mereka memohon itu, dan mereka membutuhkan firman Tuhan. Saudara sekalian, di dalam ayat 5 dikatakan Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu, dan di sisinya ada 13 orang yang berdiri bersama-sama dengan Ezra, dan kemudian Ezra menjelaskan firman Tuhan itu kepada jemaat. Bapak Ibu saudara sekalian, ini bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa kebutuhan spiritual umat tidak hanya restorasi secara fisik, tidak hanya restorasi secara ekonomi. Restorasi secara fisik yaitu perbaikan tembok Yerusalem sudah dilakukan. Restorasi secara ekonomi juga sudah dilakukan, di mana orang-orang yang kehilangan lahannya diberikan lahannya kembali. Kemudian bagaimana orang-orang janda yang ada dalam jemaat diperhatikan sesuai dengan Taurat, hukum Taurat yang berlaku. Tetapi kemudian ada hal yang kurang, dan yang kurang itu adalah perlu perbaikan atau restorasi secara spiritual. Saudara-saudara sekalian,
Apa ini artinya bagi kita? Ya, artinya bagi kita ketika Anda menjadi salah seorang pemimpin di dalam jemaat, atau ketika Anda menjadi seorang pengurus di dalam jemaat, satu pengurus dalam persekutuan, atau bahkan ketika Anda menyampaikan firman Tuhan, Anda diberi kesempatan, apakah itu Anda seorang yang ditakbiskan, diordain, maupun Anda yang tidak ditakbiskan, tapi Anda sebagai orang awam yang juga sering membagikan firman Tuhan, maka hal yang penting harus Anda perhatikan yaitu bahwa jemaat membutuhkan firman Tuhan. Ya, seperti tadi orang Israel, mereka membutuhkan Taurat, mereka membutuhkan firman Tuhan. Jadi karena kebutuhan itu, maka setiap orang, terutama para pengkhotbah, mempunyai panggilan untuk menjelaskan firman Tuhan kepada jemaat, untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Dan karena itu bukan hal yang terkait dengan pengetahuan yang disampaikan kepada jemaat, pengetahuan masing-masing orang, bukan informasi sekedar informasi, bahkan bukan cerita-cerita dongeng nenek moyang, cerita-cerita yang lama, cerita-cerita yang terkait dengan hal-hal yang lain yang mungkin saja relevan secara dunia ini. Tetapi dipanggil setiap orang, setiap kita, seperti Nehemia dan Esra yang dipanggil, dan kemudian jemaat membutuhkan itu, maka setiap kita, setiap orang harus menunjukkan bagaimana dia bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan tentang Taurat kepada jemaat yang membutuhkan. Bapak Ibu, jemaat membutuhkan firman Tuhan, dan karena itu ketika seseorang diberi kesempatan untuk menguraikan firman Tuhan, atau seseorang diberikan kesempatan untuk menggunakan mimbar, maka mimbar itu digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi ini kebenaran pertama yang harus kita pahami betul, bahwa rakyat, bahwa jemaat, orang banyak membutuhkan firman Tuhan. Dan karena itu sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang yang punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka kita harus memperhatikan kebutuhan itu. Kebutuhan itu yaitu kita harus menyampaikan firman Tuhan, seperti yang terjadi dengan Esra dan Nehemia pada saat itu. Bapak, itu hal yang pertama yang ingin disampaikan, yang saya ingin share dengan Anda, yaitu bahwa orang membutuhkan firman Tuhan, jemaat membutuhkan bukan hanya hal-hal fisik, hal-hal keamanan, hal-hal ekonomi seperti yang mereka sudah dapatkan, tapi orang membutuhkan firman Tuhan. Mereka mempunyai kebutuhan spiritual, dan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai orang yang sharing firman Tuhan, maka Anda harus siap untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang kedua yaitu firman Tuhan harus dipahami dan dimengerti, dan karena itu harus dijelaskan dengan baik. Firman Tuhan harus dipahami oleh jemaat, dimengerti oleh jemaat, dan dijelaskan dengan baik. Dan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita melakukan khotbah, maka Allah yang dimuliakan. Saudara sekalian, di dalam ayat 3 tadi, pasal 8 ayat 3 dikatakan bahwa Esra kemudian membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, ya, yakni laki-laki di depan laki-laki, perempuan, dan mereka yang dimengerti. Jadi ketika Esra diminta untuk membawakan firman Tuhan, maka membawakan kitab Taurat, maka dia membawa kitab Taurat itu. Pada ayat 1 dikatakan bahwa jemaat itu memohon supaya Esra segera membawakan kitab Taurat kepada mereka. Kemudian ayat 3 mengatakan bahwa Esra membawakan kitab Taurat itu. Ayat 4 mengatakan bahwa ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu. Jadi firman Tuhan itu, kitab Taurat itu dibawa, kemudian dibacakan. Kemudian umat mendengar pembacaan itu. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu memang setiap orang tidak memegang Alkitab seperti kita saat ini, sehingga Esra harus membacakan firman Tuhan, membacakan kitab Taurat, dan semua orang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat 4 bagian terakhir dikatakan dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat 9 mengatakan, jadi kalau tadi ayat 5, ayat 9 saya akan membacakan. Ayat 9 mengatakan bagian-bagian daripada kitab itu
yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas. Jadi ketika Ezra berkhotbah, ketika Ezra menjelaskan firman Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa bagian dari firman Tuhan itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Saudara-saudara sekalian, demikianlah apa yang dilakukan oleh Ezra pada saat itu, yaitu dia membawa kitab Taurat, kemudian dia membaca dengan jelas. Dari mimbar yang ada itu dia membaca firman Tuhan dengan jelas. Kemudian dia menjelaskan firman Tuhan. Menjelaskan firman Tuhan artinya memberi arti kepada firman Tuhan. Give the sense, ya, memberikan arti. Give the meaning terhadap ayat-ayat yang dibicarakan itu, dia dibacakan itu. Jadi tidak sekedar membaca, tapi kemudian dia menjelaskan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, inilah tujuannya atau goal dari pembacaan firman Tuhan, dari berkhotbah itu, yaitu menyampaikan firman Tuhan, kemudian menjelaskan firman Tuhan, memberikan arti kepada firman Tuhan, menjelaskan, memberikan penjelasan sehingga dimengerti, dan pada akhirnya jemaat harus mengerti firman itu. Saudara sekalian, prosesnya memang membaca Taurat, membaca firman Tuhan, kemudian dijelaskan. Jadi mimbar atau khotbah yang dikemukakan itu terdiri dari membaca firman Tuhan dan menjelaskan firman Tuhan agar jemaat bisa mengerti. Saudara sekalian, ini begitu penting, ya, begitu penting, yaitu bahwa ketika kita berkhotbah, ketika Anda berkhotbah, maka apa yang Anda sampaikan yaitu membaca firman Tuhan, membaca dari Alkitab, dan kemudian menjelaskan, memberikan arti akan firman Tuhan itu, supaya orang yang mendengar atau jemaat yang mendengar itu mengerti tentang apa yang disampaikan. Saudara-saudara sekalian, pernah terjadi bahwa seorang sida-sida dari Ethiopia, ya, ketika dia pulang dari Yerusalem untuk kembali ke daerahnya, ke negaranya, kemudian di perjalanan di padang gurun dia membaca firman Tuhan, dia membaca dari kitab Yesaya. Kemudian Tuhan menggerakkan Filipus, ya, kemudian Filipus datang mendekati sida-sida Ethiopia itu, dan kemudian Filipus bertanya kepada dia, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca? Ya, Filipus bertanya kepada sida-sida dari Ethiopia. Anda bisa baca ini dari Kisah Para Rasul ayat 18. Apakah mengertikah Tuan tentang apa yang Anda baca? Kemudian sida-sida itu mengatakan, bagaimana dapat dimengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Bagaimana aku bisa mengerti apabila tidak ada yang menjelaskan kepadaku? Dan kemudian Alkitab menceritakan di dalam Kisah Para Rasul bagaimana Filipus menjelaskan kepada sida-sida dari Ethiopia itu, dan dia mengerti tentang pada saat itu tentang Yesaya, ya, apa yang tercatat dalam Yesaya 53, dan kemudian sida-sida dari Ethiopia itu menjadi percaya dan kemudian dibaptis. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Anda harus perhatikan di sini bahwa ketika menyampaikan firman Tuhan, maka hal yang penting yaitu membaca firman Tuhan dan kemudian menjelaskan. Nah, hal ini sudah jarang kita temui, ya, baik di gereja-gereja mainstreaming maupun di gereja-gereja yang baru berkembang di Indonesia ini. Membaca firman Tuhan dan menjelaskan firman Tuhan itu sudah jarang, sudah sedikit sekali kita temui. Apa yang terjadi saat ini yaitu bagaimana mimbar tidak digunakan, tidak dipakai kesempatan untuk menjelaskan firman Tuhan, tapi menjelaskan hal-hal yang lain, ya. Ada banyak orang yang menyampaikan, punya kesempatan untuk menjelaskan firman Tuhan, tapi mereka tidak menggunakan itu untuk menjelaskan firman Tuhan, tidak memberi arti, tidak give the meaning terhadap firman Tuhan, tetapi kemudian mengambil firman Tuhan dan kemudian membaca firman Tuhan. Kalau sempat dibaca, lalu kemudian dari mimbar menjelaskan hal-hal yang tidak terkait dengan apa yang dibacakan. Jadi Alkitab atau pembacaan itu hanya menjadi semacam papan peluncur saja ketika kita membaca. Setelah membaca, kita berkhotbah dari hal yang lain. Kita menyampaikan, kita bercerita tentang hal yang lain, kita tidak menceritakan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak masalah yang terkait dengan hal ini. Mungkin saja
khotbah atau kita tidak dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri, mungkin saja kita menganggap remeh, dan pada akhirnya apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang dangkal, yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kita tidak memberikan sense atau arti dari ayat-ayat yang kita baca, tapi kita menjelaskan hal-hal yang lain. Saudara-saudara sekalian, Sida-Sida dari Ethiopia ini dia membaca, dan kemudian dia bertanya siapa yang bisa menerangkan itu kepadanya, dan pada akhirnya Filipus menjelaskan kepadanya dan dia menjadi mengerti. Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa memang kita ketika menyampaikan firman Tuhan, di samping kita membaca, ya, kita harus menjelaskan dengan baik. Sekali lagi kita harus menjelaskan apa yang kita baca, bukan menjelaskan hal yang lain yang tidak terdapat di dalam Alkitab. Nah, karena itu kita menjelaskan itu dari mana? Alkitab kita menjelaskan dari firman Tuhan secara keseluruhan, apa yang disebut dengan cross reference of the Bible. Jadi Anda membaca firman Tuhan, kemudian satu perikop Anda menjelaskan perikop itu berdasarkan dengan cross referensi dari perikop-perikop yang lain atau alat-alat ayat-ayat yang lain, sehingga Anda bisa menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, persoalan yang kita hadapi bukan saja menjelaskan firman Tuhan, tapi seringkali kita tidak mengutamakan otoritas firman Tuhan ketika kita berada di atas mimbar atau ketika kita berkhotbah. Kita tidak memperhatikan atau kita mengabaikan otoritas firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan tersebut, ya, ketika Ezra dan Nehemia menyampaikan firman Tuhan atau membacakan Taurat ini kepada orang Israel, apa yang terjadi yaitu mereka membangun mimbar, ya. Jadi saya ingin baca dari ayat 5. Ayat 5 mengatakan begini: Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Saudara, firman Tuhan ini sangat mempunyai arti yang luar biasa, ya. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar. Jadi letaknya memang lebih tinggi karena dia berdiri di atas mimbar, dan mimbar kayu itu dibuat untuk peristiwa itu. Jadi memang Yehuda sengaja membuat mimbar, dan mimbar itu tempat untuk Ezra berdiri di atasnya, lebih tinggi, ya. Ayat 6 mengatakan bahwa Ezra mempunyai tempat yang lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi memang firman Tuhan yang lebih tinggi, ya, disampaikan dari tempat yang lebih tinggi sehingga semua orang bisa melihat. Dan kata lain bahwa ini memang dihargai. Firman Tuhan, pembacaan firman Taurat dihargai, maka dari tempat yang tinggi itu firman Tuhan disampaikan. Dan ketika Ezra membaca firman Tuhan, semua orang bangkit berdiri, ya. Semua orang bangkit berdiri. Anda bisa melihat dari ayat 5 dikatakan bahwa semua orang bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan. Pada ayat 7 mengatakan bahwa Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ya, itu Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara bisa melihat bahwa bagaimana Yehuda pada saat itu menghargai firman Tuhan, ya. Otoritas firman Tuhan berada di tempat yang tinggi, paling tinggi, dan kemudian semua orang menghargai firman Tuhan. Altar atau mimbar kayu itu dia berada di tempat yang tinggi, dan kemudian dari tempat yang tinggi itu Ezra menyampaikan firman Tuhan. Mimbar kayu itu dibuat dengan tujuan, yaitu supaya dari sana, dari tempat itu, firman Tuhan disampaikan. Mimbar adalah tempat untuk menyampaikan firman Tuhan. Mimbar adalah tempat untuk berkhotbah. Dibuat khusus untuk itu, bukan untuk yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, kecenderungan saat ini yaitu mimbar tidak digunakan, ya, tidak digunakan untuk tempat berkhotbah, atau boleh dikatakan disalahgunakan. Mimbar disalahgunakan, tidak digunakan untuk tempat berkhotbah tapi disalahgunakan. Bahkan mimbar menjadi panggung komedi, menjadi tempat
lelucon, ya, membuat lelucon, membuat orang tertawa. Nah, sudah perhatikan bahwa belakangan ini ada banyak sekali khotbah-khotbah yang muncul dari mimbar, kemudian direkam, dan kemudian ada khotbah-khotbah yang disertai dengan komedi, ya. Jadi supaya orang makin banyak yang merasa senang, hatinya terhibur, dan karena itu dibungkus dengan cerita-cerita yang lucu, membuat orang menjadi tertawa. Nah, saudara-saudara sekalian, ini melambangkan bahwa mimbar tidak lagi digunakan sebagaimana mestinya. Harusnya mimbar itu digunakan sebagai tempat untuk membaca firman Tuhan dan menjelaskan firman Tuhan. Bukan tempat disalahgunakan untuk tempat sebagai tempat komedian, dan kemudian altar yang ada di atas, altar yang ada itu disalahgunakan untuk kepentingan lain. Kemuliaan Allah ini berarti bahwa kemuliaan Allah pelan-pelan disingkirkan dan diganti dengan hal-hal yang lain, termasuk bagaimana seorang yang menjelaskan firman, dia menggunakan itu untuk menggunakan altar dan menggunakan mimbar itu untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jadi kemuliaan Allah diganti dengan kemuliaan pengkhotbah. Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Bagi Anda masing-masing, memberitakan firman itu adalah sesuatu yang keistimewaan, ya. Kita diberikan privilege, diberikan hak dan kesempatan yang luar biasa, yang khusus untuk bisa menyampaikan suara hati Allah, menyampaikan firman Tuhan. Karena itu gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk memuliakan Allah dan untuk menjelaskan kehendaknya. Ketika Anda diberi kesempatan untuk berkhotbah atau membawa renungan atau menyampaikan firman Tuhan, maka Anda harus menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Gunakan itu untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan mencari kemuliaan pribadi Anda, bukan menyampaikan ide dan gagasan Anda, tetapi sungguh-sungguh menggunakan mimbar untuk menjelaskan firman Tuhan, ya. Itu sangat penting, bukan membuat orang merasa senang dan terhibur, tetapi menyampaikan firman Tuhan yang akan berdampak bagi kehidupan orang yang mendengar, yaitu kehidupan mereka, kehidupan jemaat. Saudara-saudara sekalian, kalau hal yang pertama yaitu berkhotbah untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Jadi mimbar digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan karena memang orang membutuhkan kehidupan spiritualnya, membutuhkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah makanan spiritual, ya, yang harus disampaikan dari berkhotbah, ya, melalui penyampaian khotbah. Dan yang kedua yaitu bahwa berkhotbah adalah kesempatan untuk setiap pengkhotbah secara jelas dan benar menyampaikan firman Tuhan dan memuliakan Allah di sorga. Nah, hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkhotbah juga adalah supaya terjadi transformasi di dalam jemaat yang mendengarkannya. Jadi berkhotbah tidak berujung pada menyampaikan firman Tuhan, tetapi harus mempunyai sasaran yang lebih jauh. Dan sasaran yang lebih jauh itu yaitu bahwa apa yang disampaikan melalui mimbar itu diterima dan kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan jemaat. Jadi ada konsekuensi teologi, ada implikasi teologinya, dan ada aplikasi pribadi yang harus dilakukan oleh setiap jemaat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca dari Nehemia pasal 8 ini, ya, terutama dari ayat 10 sampai ayat 18, memang cukup panjang, tetapi dijelaskan di sini bahwa umat Yehuda atau umat Israel pada saat itu, mereka setelah mendengarkan firman Tuhan, ya, ayat 10 mengatakan lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. Jadi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan kemudian itu menyentuh hati mereka dan kemudian mereka menangis. Jadi jemaat menangis karena hati mereka tersentuh dengan firman Tuhan. Mereka tidak hanya mengerti, tapi mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka mengerti, dan itu masuk di dalam hati dan sanubari mereka, dan kemudian jemaat menangis.
Pada ayat 11 sampai ayat 13 mengatakan bahwa Nehemia dan Esra mengatakan kepada mereka, jangan lagi bersusah hati. Sebab selama ini memang Taurat sudah ditinggalkan oleh mereka. Tapi sekarang mereka mendengarkan lagi Taurat itu. Karena itu harus bersuka cita. Karena mereka telah mendengarkan Taurat yang sudah lama mereka tinggalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Taurat ini dibacakan begitu lama, ya, sudah sekian lama ditinggalkan, dan kemudian Israel meminta untuk membacakannya, dan kira-kira waktunya untuk mereka mempraktekkan firman Tuhan ini mereka sudah tinggalkan cukup lama, sangat lama. Nanti kita akan melihat tentang hal ini, berapa lama mereka sudah meninggalkan Taurat dan tidak membaca Taurat dan tidak mengikuti Taurat selama ini. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 15 sampai 18 dikatakan begini, bahwa orang Israel itu harus tinggal di pondok daun, ya, di pondok-pondok yang ada daun-daunnya. Jadi dan terdiri dari yang disebut dengan, karena ini terkait dengan hari raya pondok daun yang dilakukan pada orang Israel sebelumnya, pada zaman Musa dan pada zaman Yosua. Nah, sejak zaman Yosua sampai hari ini, ya, sampai firman Tuhan ini disampaikan, itu kira-kira 800 tahun. Jadi zaman Yosua itu tahun 1200 sebelum Masehi, dan zaman Nehemia ini kira-kira 400 sebelum Masehi. Jadi kira-kira sudah 800 tahun, ya, orang firman Tuhan atau praktek bahwa orang Israel ini harus tinggal di pondok-pondok yang dibuat dari daun-daunan, itu sudah lama mereka tinggalkan. Ini sebagai salah satu festival, ya, mengingat akan pimpinan Tuhan bagi mereka, dan sudah lama mereka tidak melakukan itu. Jadi kira-kira 800 tahun. Dan pada hari itu mereka berniat, mereka mengambil keputusan bahwa mereka harus melakukan firman Tuhan itu. Apa yang dikatakan di dalam Taurat, yaitu bahwa mereka harus tinggal di pondok-pondok daun, pondok yang terbuat dari daun, atau kemah yang terbuat dari daun. Mereka melakukan itu kembali setelah mendengarkan penjelasan dari Nehemia dan Esra, dan mereka melakukan itu kembali. Saudara-saudara sekalian, apa maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita bahwa selama ini, kalau kita berkhotbah atau kita mendengarkan khotbah, kita tidak sampai pada perubahan attitude, ya, perubahan attitude atau komando atau perintah yang harus kita taati, ya. Seringkali firman Tuhan yang merupakan perintah itu tidak disampaikan dengan baik. Firman Tuhan yang meminta supaya harus ada perubahan di dalam kehidupan itu tidak disampaikan dengan baik. Jadi attitude yang harus berubah itu tidak disampaikan, dan kemudian perintah yang harus dilakukan itu tidak disampaikan, ya. Banyakan dari khotbah-khotbah kita itu adalah promise, ya, janji kita sampaikan kepada jemaat hanya aspek tertentu dari firman Tuhan, yaitu janji yang bisa kita meminta. Nah, saudara sekalian, seringkali di dalam pada saat kita berkhotbah, bahkan kita mengatakan inilah janji yang harus kita klaim. Saya termasuk orang yang nggak bisa menggunakan kata janji yang harus klaim, seolah-olah kalau klaim itu seolah-olah you have a right, ya, bahwa kamu punya hak untuk meminta. Padahal apa yang dijanjikan Tuhan itu kita harus memohon, kita harus meminta, bukan kita mengklaim bahwa itu milik kita, tapi kita harus meminta. Nah, saudara-saudara sekalian, apabila Anda berkhotbah, maka khotbah Anda harus berakhir dengan implikasi teologi dan aplikasi individu, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Esra dan Nehemia ini, khotbah itu, ya, berakhir pada perubahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat, yang terjadi pada orang Yahudi pada saat itu. Apa yang terjadi? Yaitu bahwa mereka menangis karena mereka sudah lama tidak mendengarkan firman Tuhan. Firman itu dimengerti dan diterima, dan yang lebih penting lagi, apa yang diminta oleh firman Tuhan itu mereka lakukan. Jadi itulah perubahan attitude, perubahan sikap, dan itulah perubahan bahwa mereka harus mematuhi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Seringkali saya katakan bahwa kita tidak melihat hal itu, kita hanya melihat pada janji-janji, kita tidak melihat bahwa ada dosa yang harus kita
kita mohon pengampunan, kita tidak melihat pada kesalahan-kesalahan yang harus kita hindari, kita tidak melihat kepada hal-hal yang harus kita doakan, ya, prayer to pray, ya, attitude, sikap yang harus kita rubah. Ada banyak hal, implikasi dan konsekuensi teologi yang harus disampaikan dari mimbar, tapi itu tidak atau kurang disampaikan. Jadi apa artinya bagi kita? Kalau Anda punya kesempatan untuk berkhotbah atau membawa renungan, maka renungan Anda harus berakhir dengan implikasi teologi bagi setiap orang. Aplikasi khotbah itu bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Dan arahkan jemaat, dan jangan biarkan mereka menyimpulkan sendiri apa yang harus mereka lakukan, ya, tanpa arahan teologi yang disampaikan dari mimbar. Saudara-saudara sekalian, demikianlah secara singkat apa yang disampaikan dalam Nehemia pasal 8. Dan sebetulnya Nehemia pasal 8 ini menyampaikan menjelaskan tentang restorasi spiritual yang terjadi pada orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu setelah 800 tahun mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Jadi itu terjadi dalam kehidupan mereka, firman Tuhan disampaikan, dijelaskan, dan pada akhirnya mereka mengerti. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memang gereja itu bertumbuh. Gereja bertumbuh apabila firman Tuhan disampaikan. Ya, gereja bertumbuh karena firman Tuhan. Tuhan menginginkan gereja bertumbuh. Tuhan menginginkan setiap orang bertumbuh. Dan pertumbuhan gereja tidak hanya secara kuantitas, tapi juga secara kualitas. Bagaimana gereja bisa bertumbuh? Gereja bertumbuh karena firman Tuhan. Gereja hanya bertumbuh melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan bagaimana gereja bisa mendapatkan firman Tuhan dengan baik? Firman Tuhan dengan baik bisa diterima oleh jemaat, bisa didengar oleh gereja, bisa didengar oleh jemaat apabila firman Tuhan dijelaskan dengan baik. Jadi tidak hanya dibacakan tapi juga dijelaskan, utamanya melalui khotbah. Dan karena itu khotbah harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan tidak menggunakan otoritas mimbar untuk kepentingan pribadi, tidak menggunakan otoritas mimbar untuk menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi menggunakan otoritas mimbar untuk menyampaikan kehendak Allah, menggunakan otoritas mimbar untuk mengartikan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang memiliki implikasi teologi dan aplikasi pribadi bagi setiap orang. Tuhan berkati saudara sekalian.